Baik, terima kasih pemirsa, masih di Amanda Brownies. Tentunya kita di segmen terakhir untuk Halo Palembang sehari ini Camano. Masih semangat untuk menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan. Kita memasuki puasa yang ketiga. Betul, karena sebentar lagi juga kita tidak terasa ya, agaknya seminggu, 2 minggu langsung ke hari H pastinya. Betul, untuk Lebaran dewe. Nah Pak, ini kalau ngomongin soal kita tadi ngomong soal karaoke Pak ya, terus juga klub malam. Kalau ada yang ngelanggar dari pengusaha dewe itu apa sanksinya Pak? Ya itu tadi, kalau dari tempat-tempat hiburan yang melanggar seperti yang saya sampaikan tadi dapat dikenakan satu sanksi ya, sanksi administratif berupa peringatan-peringatan, juga dapat dilakukan tindakan seperti penutupan, penyegelan, bahkan dapat dikenakan denda 50 juta maksimal atau kurungan 3 bulan. Berarti untuk sanksinya hampir sama velo Pak ya? Sama, Miras jadi juga perda sama. kita sama semua pelanggar perda itu dapat dikenakan sanksi maksimal berupa uang 50 juta, kemudian denda hukuman kurungan itu maksimal 3 bulan. 3 bulan. Nah Pak, kalau kita tinggal ke miras nih Pak, soal warung makan di bulan Ramadan ini, ada yang ngomong tidak boleh dibuka dan lain sebagainya. Tapi kalau dari Bapak Camana nih Pak? Ya, sesungguhnya Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan edaran seperti yang saya sampaikan tadi, nomor 16 tahun 2019 ini, bahwa rumah makan itu yang dilarang adalah membuka secara demonstratif, artinya terbuka, ya, transparan. Nah, apabila restoran atau rumah makan itu artinya membuka dengan memasang tabir, itu silakan saja, tidak dilarang. Jadi tidak ada pemerintah kota melarang untuk restoran ataupun rumah makan itu untuk beroperasi, asal saja menutup tabir ya, artinya tidak transparan, tidak terlihat secara jelas oleh masyarakat saja. Baik itu di mall ataupun yang di pinggir jalan ya Pak? Betul, baik yang di pinggir jalan maupun juga di tempat-tempat seperti restoran ya, atau pinggir-pinggir jalan juga harus tertutup. Kalau melanggar Pak? Ya tentunya kalau melanggar seperti warung-warung itu kita peringatkan masih, ya bisa jadi kita tempat berdagangnya ya kita bawa. Betul. Itu ya, itu sanksi salah satunya. Tapi Pak, kalau untuk daerah Manobe Pak yang paling susah diatur untuk rumah makan di bulan puasa ini? Di Kota Palembang Pak? Saya kira di kawasan-kawasan keramaian lah yang susah diatur. Seperti di kawasan 16 Ilir ya, di kawasan seputaran Lemabang, Sako ya, seperti itu yang memang menjadi pusat transaksi ataupun pusat perdagangan di situ. Tapi kita tidak artinya tidak terus, artinya kita tidak jemu untuk melakukan sosialisasi maupun melakukan penertiban di lokasi-lokasi tersebut. Iya Pak, kalau nih Pak Caknyo untuk Ramadan tahun ini dibanding dengan tahun-tahun kemarin Pak, misalnya dari pelanggaran miras, rumah makan dan lain sebagainya, khususnya di bulan Ramadan, apakah semakin tahun ke tahun ini, terutama tahun ini akan terus membaik Pak? Ya, jadi kita lakukan kita amati H-1 untuk tahun ini, saya kira lebih baik untuk tahun ini. Iya. Artinya tingkat pelanggaran itu sangat kecil sekali. Contohnya saja pada H-1 kita melakukan sosialisasi, sekaligus juga kita melakukan penertiban, miras juga PSK itu sangat berkurang sekali. Contohnya saja PSK yang di jalanan kita temukan hanya 2, kemudian miras hanya ratusan, tidak sampai ribuan. PSK tadi Pak, puasa lah balik kampung Pak. Puasa lah balik kampung. Ya, jadi habis puasa berharap dosa balik lagi. Itu harapan kita. Iya, itu harapan kita. Ya jadi Pak jadi tahun ini kepatuhan dari para pengusaha hiburan, juga para pedagang ya, untuk mematuhi aturan terutama penjualan minuman keras, saya kira untuk tahun ini lebih baik. Baik ya, lebih baik lagi Pak ya, mudah-mudahan itu harapan kita. lebih baik dan di Palembang udah kate lagi. Amin. Iya betul. Jadi kalau misalnya udah kate lagi, Pol PP ngeraze yang lain bila Pak. Iya. Itu razia. Baik. Himbauan dan harapan Bapak. Iya, jadi kami menghimbau khususnya pada pengusaha hiburan ya, panti pijat dan sebagainya, kiranya dapat mematuhilah ya edaran Bapak Wali Kota ini untuk juga ketentraman, ketertiban, kenyamanan masyarakat kita yang sedang menunaikan ibadah
puasa. Ya, kemudian harapan kami ya tentunya di tahun-tahun ini akan lebih baik lagi kepatuhan masyarakat maupun pengusaha dan ibadah puasa pada Ramadan khususnya di Kota Palembang ini akan dapat berjalan dengan baik, penuh keberkahan. Dan satu lagi, pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan pesan dari Bapak Wali Kota. Pertama, dapat kita semua masyarakat, seluruh stakeholder dapat menjaga situasi kondusif yang ada di Kota Palembang ini di dalam bulan suci Ramadan. Dan mari Bapak Wali Kota mengajak seluruh lapisan masyarakat mengikuti program Siabu, ya program subuh berjemaah, sholat subuh berjemaah, di mana pada dalam bulan puasa ini bila mengikuti kegiatan program Siabu tersebut diberikan hadiah berupa umroh, betul, sebanyak 20 orang. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali lagi Pak Alek yang sudah menyempatkan hadir di sini di Halo Palembang. Karena Pak obrolan mengenai pelanggaran-pelanggaran masyarakat ini waktunya udah kurang dari 1 jam nih Pak. Sekali, ya. Kita akan ketemu lagi di hari lain Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa Halo Palembang yang sudah nyaksik ke pagi ini, dan kita bakal injok ke sikok profil masjid tentunya di akhir acara kita ini. Kita pamit, aku Maci Didi Valdian. Dan aku Cia Altiara Putri, sampai ketemu lagi pemirsa yang ada di rumah setiap hari di Halo Palembang, itu di jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di PAL TV. Memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumatera Selatan memiliki objek wisata religi yang wajib dikunjungi saat bulan Ramadan. Salah satunya Masjid Cengho Sriwijaya Palembang. Yang berlokasi di kawasan 15 Ulu, Masjid Al-Islam Muhammad Cengho ini jadi salah satu daya tarik wisatawan religi. Bangunan arsitektur masjid bernuansa Muslim Tionghoa membuat orang penasaran untuk singgah atau sekedar menunaikan ibadah sholat. Ciri khas Tionghoa terlihat dari bentuk bangunan yang didominasi warna merah, dan terdapat 2 menara yang dinamakan Hablu Minallah dan Hablu Minannas. Menara ini terdiri dari 5 tingkat yang menandakan sholat 5 waktu. Ketua Yayasan sekaligus Takmir Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, Ahmad Afandi menjelaskan, masjid ini sendiri berdiri kokoh di tanah seluas 4.990 meter persegi dan berukuran sekitar 20 x 20 meter. Ia juga menjelaskan atas prakarsa Grup IPTI Indonesia pemakaian masjid pertama pada tahun 2008. Jadi tepatnya masjid ini berdiri pada tanggal berapa Pak? Tahun berapa? Pemakaian masjid itu tahun 2008 pemakaian pertama. Lagi Haji Muhammad Jan Cukri imam sebagai khotibnya, imamnya Menteri Agama Profesor Said Agil Al-Munawar. Oke Pak. Pak, untuk saat ini kira-kira untuk desain utama Masjid Cengho sendiri Pak bisa diceritakan Pak, ini lebih ke apa sih yang membedakan dengan masjid-masjid? Ia juga menambahkan pada bulan Ramadan ini, kegiatan ceramah dan hafalan Quran lebih ditingkatkan, melihat di sini terdapat rumah tahfiz. Amanda Lydia, PAL TV.